Nomor 3, kita lanjut. Molekul DNA dan RNA, keduanya kita lihat yang A, mengandung 4 macam basa nukleotit. Jadi gini deh, gue bikin semacam tabel ini deh, perbandingan DNA sama RNA. Oke. Di bagian pertama. Mengandung 4 macam basa nukleotit yang sama. Enggak ya, karena DNA itu adalah basanya adalah adenin, terus dia adenin pasangannya sama timin, guanin pasangannya sama sitosin, ATGC kan. Yang ini adalah namanya basa purin, yang ini adalah namanya basa pirimidin. Sedangkan si RNA sama kayak gini, cuma bedanya timin itu nggak ada, diganti sama urasil. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini. Gue pernah baca di daerah Antartika tuh ada meteorit yang jatuh, terus dalam itu kayak ada fosil bakteri kecil banget gini-gini. Namanya gue lupa kodenya berapa, ALS berapa gitu. Nah, setelah di sequencing di dalamnya itu ada basa kelima. Basa kelima. ATGC atau AUGC itu cuma 4 kan? Ada basa kelima. Berarti officially ini adalah alien. Karena dari semua makhluk di dunia, mau lo dari bakteri yang penyebab sifilis, sampai daun tembakau yang bikin lo ngerokok dan nggak kena sifilis sih. Terus kalau misalnya satu lagi, misalnya dari jerapah, semuanya itu terdiri dari 4 basa nitrogen ini doang. Nggak ada lagi. Cuma ini ada basa kelima yang namanya apa? Ya namanya bisa apa ya, tapi ini beda sama adenin, timin, guanin, dan sitosin. Ya, alien, lo jangan mikir alien itu kayak bentuknya gini ya. Ini Alienware. Mahal tuh laptopnya tuh. Lo jadi malah promo. Oke, sekarang gue lanjut lagi. Yang pertama adalah basa nitrogennya jelas beda. Ini ada urasil. Berarti persamaannya salah ya. Yang A itu jawabannya bukan. Yang B, merupakan polimer amino. Bukan. Nomor 2, polimer dari DNA yang adalah bentuknya kayak gini. Sedangkan monomer dari DNA bentuknya kayak gitu, dan monomer dari si ini nih, si RNA bentuknya juga gini. Bedanya apa? Kan sama-sama nih. Bedanya adalah di C nomor 2. Kalau gue bilang ini adalah C-nya gue pasangin nomor 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini oksigen ya. Ini oksigen. Ini fosfat. Ini fosfat. Nah, di C nomor 2 ini bedanya. Karena, lu lihatnya namanya. DNA singkatan dari deoksiribos. Gue pakai bahasa Inggris supaya cocok ininya. Sedangkan RNA singkatan dari ribonucleic acid. Nah, sekarang gue fokus ke DNA dulu deh. Deoksi, gue fokus kata-kata deoksi. Artinya apa? Oksigen kan? Ada hubungannya sama oksigen. Berarti di C nomor 2 ini dia cuma ada H. Sedangkan di RNA karena bukan deoksiribos, dia bentuknya adalah OH. Berarti gula pentosanya, ini gula pentosa. Apa sih arti gula pentosa? Dari kata pentium. Artinya apa pentium? Jangan bilang komputer. Pentium dari kata penta. Artinya apa? 5. Berarti pentosa, osa itu artinya adalah gula. Gula yang punya 1, 2, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 4, 5 C. Sekarang kalau gula yang punya 6 C, namanya apa? Hexosa. Makanya ada permen yang namanya mirip-mirip ini kan. Karena diambil dari Hexosa. Ntar promosi lagi gue. Rekaman ini disponsori oleh. Oke, yang nomor B jelas bukan polimer asam amino, itu adalah protein jelas di sini. Yang C, mulai gula tadi baru gue bilangin ya, gula pentosa yang sama, jelas beda ya. Ini adalah deoksiribos, ini adalah ribonucleic acid. Oke, salah juga. Mengandung gugus fosfat, iya betul. Sama-sama mengandung gugus fosfat dan dua-duanya nggak ada bedanya emang. Gugus fosfat di bagian sininya nih. Oke, berarti jawabannya yang D. Terdiri dari double helix, enggak ya? Walaupun ya kalau menurut buku-buku SMA gue pikir jawaban yang E juga dianggap enggak. Walaupun sekarang ada istilahnya DS. DS tuh dsRNA, namanya double strand RNA. Satu lagi adalah ssDNA, namanya adalah single strand DNA. Terus buat apa nih double strand RNA? Double strand RNA gunanya adalah untuk pengobatan yang bioteknologi terbaru namanya RNAi. I itu singkatan dari
Ference. Kenapa I-nya nggak ditaruh depan? Mungkin nanti dituntut sama Apple I-RNA. Jadi RNA taruh di belakang aja. Jadi gini, misalnya ini adalah DNA ya. Ini DNA. Terus ada gen di sini yang salah. Contohnya sickle cell anemia. Ketika lu sakit sickle cell anemia, itu gennya salah. Ketika dibentuk, maka proteinnya juga salah. Misalnya proteinnya jadi kayak gini nih. Harusnya proteinnya bentuknya bulat, bagus, kayak gini. Nah, di fase ini RNA itu ikut berperan supaya dia bisa interferensi. Interferensi atau gangguin kan? Gangguin proses transkripsi, bukan transkripsi, translasinya, supaya protein dibentuk jadi bagus kayak gini. Wah, ada iklan. Oke. Ini contoh knowledge sedikit aja tentang DNA sama RNA. Tapi di sini yang paling tepat adalah yang persamaan antara RNA dan DNA adalah gugus fosfatnya sama.